Sebenarnya masalahnya cuma satu. Ada sekelompok orang, atau mungkin ormas yang menolak. Itu saja sih. Seperti yang saya katakan teman-teman. Kalau bupatinya benar-benar peduli, fasilitasi saja warga dengan menyediakan gedung serbaguna atau tanah lapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan bagi teman-teman yang sudah, silakan klik like, komen, dan juga share videonya. Dan jangan lupa untuk nyalakan selalu loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari channel YouTube Predikako. Terima kasih. Salam Pancasila. Bupati Lebak, Banten, Ite Oktavia Jayabaya saat ini sedang disorot karena pernyataannya yang melarang ibadah Natal umat Kristiani di Kecamatan Maja, Lebak. Meski akhirnya memberikan klarifikasi, Ite Oktavia tetap jadi bulan-bulanan warganet di media sosial. Polemik Natal. Bupati Lebak ini teman-teman, ternyata dia pernah mengancam Santet Muldoko. Ya, tiap menjelang hari Natal, selalu saja ada cerita-cerita mengenai penolakan dan juga larangan beribadah. Bahkan teman-teman, dulu itu lebih parah. Di mana saat itu sempat ada ormas yang melakukan sweeping atau razia atribut Natal. Kali ini teman-teman, polemik datang dari warga Kristen di Kecamatan Maja, Lebak, Banten. Bupati Lebak, Banten, Ite Oktavia Jayabaya, dia membantah kabar larangan ibadah terhadap umat Kristen di Kecamatan Maja, Lebak, Banten, teman-teman. Umat Kristen diminta beribadah di kawasan Rangkas Bitung karena Maja belum ada gereja. Sebagai info buat teman-teman bahwa bupati ini adalah orangnya Demokrat. Teman-teman sudah tahu kan? Demokrat itu partai yang bagaimana? Ingat partai Demokrat? Teman-teman ingat apa? Jawabannya tentu sangat mudah, teman-teman. Bahkan bocah ingusan pun bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi ceritanya teman-teman, warga selama ini beribadah di rumah atau ruko karena Maja itu belum ada gereja. Kata bupatinya ini, pengembang rumah keberatan dengan alasan sudah menjadi milik pribadi. Kemudian bupatinya ini katakan bahwa tidak ada pelarangan, namun berdasarkan hasil kesepakatan dari Musyawarah Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB bahwa pelaksanaan ibadah bersama atau Natal hanya boleh dilaksanakan pada tempat yang sesuai dengan perizinannya. FKUB lagi, FKUB lagi. Akronim ini, kalau kalian melihat kenyataan di lapangan, sebenarnya sama sekali kurang membantu. Ini sebenarnya cerita yang sudah usang dan bahkan terjadi berulang kali. Di mana ujung-ujungnya sama saja teman-teman. Ada solusi tapi seolah dipersulit. Begini saja deh. Bupati tidak melarang ibadah. Lalu kenapa tidak memudahkan warga ibadah dengan menyediakan gedung serbaguna? Atau tanah lapang kosong? Atau bagaimana kek? Bupati ini ada kesan takut dan tidak berani bertindak lebih jauh. Entah Anda ini mau cuci tangan atau main aman. Kenapa harus menyuruh mereka ini pergi ke tempat lain? Contohlah wali kota Depok yang begitu peduli dengan keluhan dari sebagian orang yang mau ibadah sehingga nekat merelokasi sekolah demi membangun masjid. Padahal di daerah sana sudah banyak masjid-masjid itu. Ini warga mau ibadah setahun sekali saja tidak bisa. Alasan inilah, itulah. Kadang miris kalau kita melihat kaum-kaum minoritas ini, teman-teman. Mau beribadah harus ikuti prosedur dan persetujuan pihak lain. Sedangkan kalau yang mayoritas, apakah perlu juga? Dari sini saja sudah jelas masalahnya kan? Lalu apa susahnya sih bikin warga bahagia? Hanya setahun sekali loh. Kemudian soal rumah yang harus sesuai peruntukannya. Ayolah.
Saya nggak tahu aja. Kalau rumahnya dijadikan tempat usaha atau rental, apakah itu melanggar peruntukan juga? Kita semua sudah tahu ada sentimen di balik ini semua. Katanya sih, si bupati ini teman-teman menyarankan warga Kristen yang ada di sana untuk segera mengurus perizinan pendirian gereja. Dia mengaku sampai saat ini belum ada pengajuan izin pembangunan gereja yang masuk. Ya kalau menurut perkataan bupati seolah mudah dan pasti beres. Tinggal mengajukan izin selesai. Tapi apakah sesimpel itu masalahnya? Apakah semudah itu solusinya? Mohon ralat kalau saya salah ya teman-teman. Saya sering membaca kalau mau mengajukan izin perlu tanda tangan atau persetujuan warga setempat. Begitu kan? Ini saja sudah menjadi halangan pertama. Lalu kalau ada yang menolak, bagaimana? Bukankah izin itu menjadi sulit? Kalau misalnya tanda tangan warga sudah didapatkan, apakah izin akan semakin dipermudah? Banyak kasus izin yang sudah ada, tapi muncul polemik lain yang membuat pembangunan tidak kelar-kelar. Bahkan kadang bisa dibatalkan. Sebenarnya masalahnya cuma satu. Ada sekelompok orang atau mungkin ormas yang menolak. Itu saja sih. Seperti yang saya katakan teman-teman. Kalau bupatinya benar-benar peduli, fasilitasi saja warga dengan menyediakan gedung serbaguna atau tanah lapang atau tempat yang bisa dipakai. Pertanyaannya, bupatinya ini mau atau tidak? Ini akan menjadi tanda tanya besar. Dan satu lagi teman-teman. Orang ini dulu pernah bikin kontroversi. Ya ini tentunya terkait dengan perseteruan antara Muldoko dan juga AHY. Di mana Muldoko disebut akan merebut Demokrat lewat KLB. Di mana pada saat itu dia mengatakan bahwa saya Iti Oktavia Jayabaya, Ketua DPP Partai Demokrat Provinsi Banten, beserta Ketua DPC dan seluruh anggota DPRD, di mana saya diberikan amanah dan pemilik suara yang sah sebagai Ketua DPD. Kami menolak KLB ilegal dan Banten tidak gentar. Kami tetap setia dengan Ketua Umum kami yang ganteng, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Kalaupun perintah lain kami harus turun berdemo, kami siap. Santet Banten akan dikirim untuk KSP Muldoko. Terima kasih. Ya kira-kira perkataan dari Bupati Maja ini ya seperti itu teman-teman. Silahkan teman-teman menilainya sendiri dan komentari.